Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1755. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sekarang setelah menyadari inti ruang, Qinchen tidak lagi peduli dengan hal-hal ini. Dapat dikatakan bahwa Qinchen tidak takut kepada ahli teratas transenden tingkat 3 manapun. Bahkan jika Qinchen dikepung oleh banyak ahli transenden, bahkan jika dia bukan lawannya, Qinchen akan berani memastikan bahwa dirinya dapat pergi dengan aman. Aturan ruang itu adalah salah satu aturan tertinggi di alam semesta, bahkan di dunia bawah. Setelah menguasai aturan ruang tingkat atas seperti itu, Qinchen dapat yakin bahwa dia tidak akan terkalahkan. Dalam keadaan normal akan sangat sulit bagi ahli kuat di alam tatanan abadi transenden untuk bisa mengancamnya. Dengan kebajikan leluhur 1000 tulang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi dia seharusnya tidak akan datang untuk menggangguku. Jadi apakah itu dewa kematian yang datang, atau apakah itu adalah penguasa lain daerah Telarang yang telah menemukan tempat ini? Kata Qinchen, dia menus dingin dengan suara mata acuh tak acuh. Lupakan saja. Luka Chen Sisi begitu serius sekarang sehingga dia harus memasuki laut bencana abadi dalam waktu 1 tahun. Dan aku tidak punya waktu untuk tinggal di daerah Telarang Laut Mati ini terlalu lama. Jika penguasa daerah Telarang lainnya datang, maka ini juga akan menjadi saat yang tepat untuk bertanya tentang situasi di daerah Telarang Laut Mati dan melihat apakah ada cara untukku meninggalkan tempat telantar ini sesegera mungkin, kata Qinchen. Serangkaian pikiran muncul di benak Qinchen, dan pada saat yang sama Qinchen melangkah maju, berjalan menuju kehampaan di depannya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang. Setelah mengendalikan sebagian kekuatan jantung ruang hampa ini tidak dapat lagi menjebak Qinchen sama sekali. Di bawah tanah kolam Raja Hantu pada saat ini terlihat sekelompok master kuat dari area Telarang berkumpul di sini. Masing-masing dari mereka menatap penghalang ruang kosong di bawah dengan ekspresi terkejut, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi fanatikme di mata mereka. Di depan penghalang ruang itu, 1000 tulang dan iblis tua Xuangui menatap sekelompok master area Telarang di atas kepala mereka dengan mata dingin, dengan kemarahan yang mendalam di ekspresi mereka. Dewa kematian dan leluhur hantu iblis darah, mereka berdua melayang di depan leluhur 1000 tulang dan iblis tua Xuangui dengan mata yang suram. Hahaha, oke, ini benar-benar tempat yang bagus. Raja Hantu Shenming, aku tidak pernah menyangka akan ada tempat yang begitu bagus di istana Raja Hantumu. Tidak heran kamu pulih dari luka-lukamu begitu cepat. Dia tersenyum menyedihkan. Dia adalah master pertama dari zona Telarang yang datang ke kolam Raja Hantu. Dan begitu dia masuk, dia melihat pembatasan yang ditetapkan oleh Raja Hantu Shenming. Dan dia segera tahu apa yang pasti ada di dalam pembatasan tersebut. Jadi, tembakan pertama untuk menyerang. Setelah para master area Telarang lainnya tiba, mereka tidak ragu untuk menyerang pembatasan yang ditinggalkan oleh Raja Hantu Shenming. Dan itu langsung mengabaikan Raja Hantu Shenming dan iblis tua Xuangui yang datang berikutnya. Dengan kerja keras dari begitu banyak master area Telarang, pembatasan yang ditinggalkan oleh Raja Hantu Shenming benar-benar hancur tanpa bisa bertahan sedetik pun. Kemudian semua orang melihat kolam Raja Hantu. Energi menakjubkan yang terkandung di dalam kolam Raja Hantu telah dikonsumsi dalam pemulihan cedera dan kultivasi 1000 tulang dan iblis tua Xuangui. Dan hanya ada sedikit yang tersisa. Dengan kekuatan para master area Telarang ini sekilas, setelah melihat kengerian Raja Hantu Shisui di sini, mereka langsung mengerti mengapa Raja Hantu Shenming pulih dari cedera yang begitu cepat. Namun mereka tidak peduli dengan asal-usul energi hantu ini, karena bagaimanapun aturan kultivasi setiap master area Telarang berbeda-beda. Tidak semua orang membutuhkan asal-usul energi hantu di kolam Raja Hantu, tetapi mereka khawatir tentang ruang yang ada di dalam kolam Raja Hantu. Karena larangan itu sangat aneh, karena Qinchen menyerap jantung ruang angkasa, kekuatan kekosongan berlapis yang telah dipotong. Itu telah menjadi ruang-ruang yang tidak terekspos di sini yang perlahan menghilang.
Dan yang terekspos itu adalah ruang yang dibentuk oleh lorong ruang sebelum Kincen masuk. Siapa di antara para penguasa daerah terlarang di sini yang bukan ahli kuat yang telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami banyak tempat? Dan dia dapat melihat sekilas bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik penghalang ruang ini. Dan itu bahkan telah terkait dengan rahasia kelahiran Raja Hantu Kolam di sini. Oleh karena itu, para penguasa dari banyak daerah terlarang tidak menunggu 1000 tulang untuk membuka mulutnya, tetapi mereka ingin menghancurkan penghalang ruang di depan dengan paksa. Ini juga merupakan asal mula dampak yang dirasakan Kincen sebelumnya. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa mereka tidak dapat menembus penghalang ruang di sini. Dan pada saat ini, 1000 tulang dan iblis tua Xuangui yang terpantul dengan tergesa-gesa secara paksa memblokir serangan para penguasa daerah terlarang. 1000 tulang dan iblis tua Xuangui sangat jelas bahwa jika Kincen tidak berada di kolam Raja Hantu, maka dia pasti berada di balik penghalang ruang ini. Meskipun mereka tidak tahu mengapa ruang lipat di sini menghilang, namun mereka tahu bahwa Kincen berada di balik penghalang ruang ini. Akan tetapi begitu para penguasa area terlarang ini membuka penghalang ruang secara paksa, itu mungkin akan menimbulkan masalah bagi Kincen yang sedang berada di dalam. Jadi mereka berdua tidak boleh membiarkan orang-orang ini menerobos penghalang ruang di sini dan merusak perbuatan Kincen. Semuanya, tempat ini adalah situs istana Raja Hantuku. Bukankah terlalu berlebihan bagi kalian untuk melakukan ini? Kata 1000 tulang. Dia menatap banyak penguasa zona terlarang di atasnya. Dia berkata dengan dingin, bahkan di hadapan begitu banyak penguasa zona terlarang. Ekspresinya tetap tidak berubah sama sekali. Terlalu berlebihan. Raja Hantu Shenming, apakah kamu mencoba melawan begitu banyak dari kita hanya denganmu sendirian? Di tengah kerumunan, Wan Qi Xiejun melangkah maju, mencibir dan menatap Raja Hantu Shenming dengan jijik. Raja Hantu Shenming, kami tidak peduli dengan keluhan Anda dan Dewa Kematian, tetapi tempat telantar ini adalah milik kami. Tempat telantar milik semua orang. Sekarang kita masing-masing berusaha mencari cara untuk keluar dari tempat telantar ini. Tapi Anda masih menyembunyikan tempat seperti itu di sini. Anda terlalu takut, itu bukanlah milik Anda, kan? Di depan banyak penguasa di daerah terlarang, Raja Hantu Shenming berani menghalangi mereka. Di mata Wan Qi Xiejun ini disebut hidup dan mati. Awalnya, Raja Hantu Shenming telah menyinggung Dewa Kematian dan sekarang alih-alih mencoba memenangkan hati mereka, dia malah ingin menghentikan mereka. Bukankah ini karena dia tidak tahu apa itu artinya hidup atau mati? Saat ini ekspresi iblis tua Xuangui menjadi suram ketika mendengar kata itu. Dia melangkah maju. Raja Wan Qi Xiejun, tempat ini hanyalah tempat kultivasi yang didirikan oleh saudara Shenming selama bertahun-tahun. Dan itu adalah milik tanah pribadi saudara Shenming. Belum meninggalkan tanah telantar, itu seharusnya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Mungkinkah kamu tidak memiliki rahasia sendiri? Mendengar kata-kata iblis tua Xuangui, Wan Qi Xiejun tidak bisa menahan tawa dan senyumnya menjadi semakin sombong. Mendengarkan 1000 tulang dan iblis tua Xuangui, semua orang merutkan kening. Hahaha, ini adalah tempat pelatihan yang didirikan oleh Raja Hantu Shenming. Iblis tua Xuangui, apakah kamu idiot? Atau apakah kamu pikir kita semua idiot? Kata Wan Qi Xiejun, dia mencibir. Tempat yang sangat berharga, berisi begitu banyak kejutan. Kekuatan ruang manusia dapat dibangun oleh Raja Hantu Shenming. Selama berada di tempat telantar ini, ia adalah pemilik semua area terlarang kita, bukan milik pribadi orang tertentu. Kamu, wajah iblis tua Xuangui menjadi sangat jelek. Saudara Wan Qi Xiejun benar, iblis tua Shenming. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu tidak hanya membunuh orang-orang kursi ini, tetapi kamu juga secara diam-diam menempati mata air laut mati ini dan bahkan menyembunyikan tempat bagus seperti ini. Kata Dewa Kematian, dia menus dingin. Semuanya, aku tidak tahu berapa banyak hal yang telah dilakukan oleh Raja Hantu Shenming di tempat telantar ini, dan aku tidak tahu berapa banyak orang di bawah komandonya yang dibunuh oleh Raja Hantu Shenming. Omong kosong apa lagi dengannya, bunuh dia secara langsung dan cari tahu apa yang terjadi di sini, kata Dewa Kematian. Sabit kematian di tangannya segera dikorbankan dan serangkaian bayangan pedang hitam berkabur mekar. Bayangan pedang hitam ini mengandung energi kematian yang mencengangkan dan juga menakutkan, yang membuat kekosongan di sekitar bergetar. Orang-orang yang sedang dalam suasana hati buruk pun di antara kerumunan saat ini adalah Dewa Kematian.
karena dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada tempat yang begitu bagus di kedalaman istana Raja Hantu. Jika dia tahu dari dulu, maka dia akan menyelinap masuk sendiri. Selain itu, Dewa Kematian mengira bahwa Raja Hantu Shenming dan Iblis Tua Xuangui yang mampu mengendalikan air laut mati sangat mungkin karena tempat ini, dan mungkin ada sebuah kunci untuk bisa mengendalikan mata air laut mati di sini. Ini merupakan kunci rahasia yang sangat penting. Namun dia tidak menyangka bahwa Raja Hantu Shenming telah bersembunyi begitu dalam, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Hantu Shenming sebelumnya jauh lebih mengerikan daripada yang telah ditunjukkan sebelumnya bertarung dengannya. Orang ini begitu dalam bersembunyi. Tujuannya apa? Mungkinkah sebuah pemikiran terlintas di benak Dewa Kematian? Sudut mulut Dewa Kematian ditarik menjadi seringai. Dia terus mengisyaratkan sesuatu, membuat mata semua orang berkedip. Mereka semua menjadi tidak yakin. Memang, pertarungan antara Dewa Kematian dan Raja Hantu Shenming di luar istana Raja Hantu membuat semua orang samar-samar menyadari bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Hantu Shenming jauh lebih mengerikan daripada kekuatan yang ditunjukkannya sebelumnya. Kekuatan mantan Raja Hantu Shenming hanya setara dengan transenden tingkat 3 normal, berada di peringkat tengah dari semua penguasa area terlarang, tidak lemah maupun kuat. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Hantu Shenming sebelumnya jelas lebih unggul daripada transendensi tingkat 3 biasa. Itu mungkin saja karena tempat ini. Para penguasa terlarang memiliki mata yang berkedip-kedip, sementara Dewa Kematian tahu bahwa banyak orang memiliki keraguan di dalam hati mereka. Kemudian Dewa Kematian mencibir, semua orang, meskipun kita adalah penguasa daerah terlarang, kita juga memiliki tujuan yang sama, yaitu meninggalkan tempat terlantar ini. Bukankah saudara Kongming dan yang lainnya menemukan daerah terlarang laut mati sebelumnya dan mengembalikannya? Ada persaingan di antara kita, dan kita semua ingin meninggalkan tanah terlantar ini. Tapi Raja Hantu Shenming dan Iblis Tua Xuangui dengan sengaja menyembunyikan tempat ini, dan juga menyembunyikan rahasia bahwa dia dapat mengendalikan air laut mati. Dan jika rahasia ini meletus di daerah terlarang laut mati, siapa di antara kalian yang tidak akan diplot olehnya? Mendengar ini, mata semua orang tiba-tiba menyusut. Sungguh dengan cara yang digunakan oleh Raja Hantu Shenming dan Iblis Tua Xuangui untuk menyelinap menyerang Dewa Kematian. Jika Raja Hantu Shenming tiba-tiba menargetkan mereka semua di area terlarang laut mati, lalu siapa di antara mereka yang mampu menahannya? Bahkan jika mereka selamat, mereka mungkin akan terluka parah. Siapa yang berani mengatakan bahwa Raja Hantu Shenming tidak memiliki pikiran seperti itu? Seketika suasana di lapangan menjadi sangat dingin dan semua penguasa area terlarang menatap Raja Hantu Shenming dan Iblis Tua Xuangui dengan mata yang sangat dingin. Melihat suasana di sini, Dewa Kematian segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Jadi semuanya, aku sarankan karena Raja Hantu Shenming dan Iblis Tua Xuangui terobsesi dengan ini, mengapa kita tidak bergandengan tangan dan membunuh atau mengalahkan mereka berdua terlebih dahulu? Dan setelah itu bagaimana dengan menentukan apa yang ada di balik penghalang ruang di belakang ini?" Kata Dewa Kematian, matanya tertuju kepada 1000 tulang dan seringai terukir di sudut mulutnya. Awalnya, rencana Dewa Kematian adalah untuk bergandengan tangan dengan leluhur iblis darah untuk membunuh Raja Hantu Shenming dan Iblis Tua Xuangui. Akan tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Iblis Tua Xuangui dan Raja Hantu Shenming lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Oleh karena itu, sebagai catatan tambahan, dan dia memutuskan untuk bergandengan tangan dengan orang lain untuk menghancurkan istana Raja Hantu sekaligus Raja Hantu Shenming. Semua orang mendengarkan usulan dari Dewa Kematian, mata mereka berkedip dan berbagai pemikiran muncul di hati mereka. Siapa di antara orang ini yang idiot yang dapat menjadi penguasa area terlarang? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat dari Dewa Kematian? Tapi mereka juga sangat jelas bahwa jika mereka secara paksa menerobos penghalang ruang angkasa, maka mereka pasti akan menjadi musuh Raja Hantu Shenming dan dia mengendalikan air laut mati. Dan begitu Anda bergerak di area terlarang laut mati, maka hasilnya... Akan tetapi di antara kerumunan, penguasa daerah terlarang Wan Qi Xiejun menyetujukan perkataan dari Dewa Kematian. Segera, aku akan menjadi orang pertama yang bergerak dan memberi semua orang permulaan, kata Wan Qi Xiejun. Setelah mengatakan itu, benang sutra hitam muncul di tangan Wan Qi Xiejun. Benang sutra ini tampaknya memiliki kehidupan dan tiba-tiba menyapu ke arah Raja Hantu Shenming di depan. Jika seseorang melihat dengan seksama, mereka akan menemukan bahwa benang sutra hitam ini ternyata adalah benda panjang
dan sempit seperti penggerek. Serangga penggerek ini seperti sendi-sendi di seluruh tubuh mereka dan memancarkan aura yang sangat dingin dan juga jahat. Setiap sendi memiliki mata hitam pekat seperti ujung jarum, yang membuat orang merasa menyeramkan hanya dengan melihatnya. Belalang padat ini sefleksibel benang sutra, menutupi kekosongan di sekitar Raja Hantu Shenming, dan dengan cepat terjerat ke arahnya. 1000 tulang menus dingin ketika dia melihat ini. Wan Cie Xiejun ini benar-benar lancang tanpa memikirkannya. Aura hantu hitam legam yang mencengangkan meletus dari tubuhnya. Aura hantu ini terus melonjak dan segera berubah menjadi bola hitam. Dengan benang sutra hitam ini, dia menyapu dengan ganas, lalu kemudian terdengar suara ledakan. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, membuat suara berderak menusuk telinga dengan keras. Benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Tuan Wan Cie Xiejun segera diterbangkan oleh badai hantu yang tak terhitung jumlahnya. Benang itu terlempar keluar terus-menerus dengan suara ledakan yang terus berputar di kehampaan. Namun belalang-belalang ini tidak tahu cara berkultivasi setelah diserbu oleh aura hantu 1000 tulang. Tidak ada satupun dari mereka yang hancur, tetapi jauh kembali ke tangan Tuan Wan Cie Xiejun dan dengan cepat terjerat di tangannya. Wan Cie Xiejun melangkah mundur 2 langkah, wajahnya sedikit berwibawa. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa Dewa Kematian bertarung melawan Raja Hantu Shenming begitu lama dan gagal untuk mengalahkannya. Ternyata Raja Hantu Shenming ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Itu setidaknya telah mencapai tingkat akhir transenden tingkat 3. Semuanya, apa yang masih kalian tunggu? Apakah kalian tidak tertarik dengan harta karun apa yang ada di dalam penghalang ruang angkasa itu? Jika demikian, aku harap kalian tidak akan mengingkari janji kalian nanti, kata Wan Cie Xiejun. Dia menus dingin, dan ketika kata-katanya itu jatuh, dia mengangkat tangan kanannya lagi. Benang-benang sutra hitam keluar dari tangannya, dan segera dia kembali melancarkan serangan kepada leluhur 1000 tulang. Raja Hantu Shenming alias leluhur 1000 tulang menungus dengan marah. Seketika domain hutan yang mengerikan langsung menyebar keluar. Kekosongan bergetar menahan invasi dari benang sutra ini. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa setelah benang sutra hitam ini mengenai domain yang dilepaskan oleh Raja Hantu Shenming, mereka segera mengeluarkan suara letupan. Leluhur 1000 tulang seketika terkejut. Benang-benang hitam tipis itu membuka mulut satu persatu seolah-olah dapat menelan kekosongan secara langsung. Itu langsung menggigit domainnya dan kemudian belalang hitam itu bergerak ke arahnya. Adegan seperti itu membuat pupil para master area terlarang lainnya mengecil. Konon, hal yang paling kuat dari Wan Cie Xiejun adalah serangga rohnya yang dapat melahap wilayah domain orang lain. Sekarang tampaknya itu benar. Hahaha, tunggu apa lagi? Ikuti saja aku. Dan ketika serangan Wan Cie Xiejun menembus pertahanan 1000 tulang, Dewa Kematian langsung tertawa. Dia segera mengayunkan sabit kematian di tangannya. Dengan suara keras, energi kematian yang tak terhitung jumlahnya meledak, berubah menjadi bilah tajam yang menjulang ke langit. Itu mengenai domain yang dilepaskan oleh 1000 tulang. Dengan suara ledakan, domain leluhur 1000 tulang langsung terkoyak oleh cacing roh dari Master Wan Cie Xiejun. Dan sekarang kemudian itu diserang oleh Dewa Kematian. Seketika ada suara berderak. Saudara Shenming, hati-hati, kata iblis tua Xuan Gui. Melihat adegan ini, ekspresinya berubah dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi aura hantu, terbang menuju ke Raja Hantu Shenming dengan tergesa-gesa, mencoba menyelamatkan Raja Hantu Shenming. Iblis tua Xuan Gui, lawanmu adalah aku. Ayo, aku akan bermain denganmu. Pada saat ini, leluhur hantu iblis darah tiba-tiba menyeringai, dan dengan suara keras, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi genangan darah yang tak berujung. Dia langsung menyerang, ingin membunuh iblis tua Xuan Gui. Dikepung oleh keseluruhan di sekitar, para penguasa area terlarang lainnya melihat ini dan ragu-ragu sejenak. Dua penguasa daerah terlarang segera melangkah maju lagi. Salah satu dari mereka meraung, tubuhnya yang menjulang tinggi berubah menjadi hantu besar dan meninju orang di bawahnya. Duar, dengan suara keras di bawah pukulan orang ini, kekosongan bergetar dan kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatannya, dan orang lainnya memiliki 9 kepala aneh yang panjang, masing-masing dengan wajah jahat. Beberapa tersenyum, beberapa menangis, beberapa gembira, marah.
Wajah yang berbeda-beda memiliki emosi yang berbeda-beda yang membuat orang bergidik. Begitu penguasa daerah Telarang mengangkat tangannya, Mingbao seperti lingkaran hitam muncul di tangannya. Mingbao ini berputar cepat dan dalam sekejap mengeluarkan serangkaian aura jahat yang mengejutkan 1000 tulang. Tembak. Leluhur hantu roh raksasa. Ada juga hantu tua Jiu Ying. Melihat kedua master dari area Telarang itu menyerang, wajah para master Telarang lainnya pun tak dapat menahan diri untuk sedikit berubah. Mereka semuanya menatap leluhur naga atau Guilong. Masing-masing dari mereka sedikit tergerak, jelas juga tersihir oleh Wan Qi, Xianjun dan yang lainnya, dan tak dapat menahan diri untuk tidak ingin menyerang. Dan ketika pikiran mereka melonjak, serangan Wan Qi, Xianjun dan yang lainnya telah mendarat di tubuh 1000 tulang. Wajah 1000 tulang berubah drastis dan dia segera memanggil air laut mati. Seketika air laut mati yang tak terhitung jumlahnya berhalusinasi. Tirai air hitam pekat bertahan di depannya dan memercik ke arah benang sutra hitam yang memenuhi langit. Berderit, itu berderit. Air laut mati terciprat ke benang sutra hitam. Dan benang sutra hitam yang dikeluarkan oleh Wan Qi, Xianjun segera mengeluarkan desisan yang menyakitkan. Meskipun para penggerek ini sangat kuat dan dapat menelan kekosongan, tapi dalam air laut mati tanpa diduga gumpalan asap hitam keluar dari tubuhnya. Itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan sepasang mata gelap meledak dengan sinar cahaya Wan Qi, Xianjun yang sangat menakutkan. Pada saat ini serangkaian serangan-serangan dari para penguasa daerah Telarang seperti Dewa Kematian, leluhur hantu roh raksasa, dan hantu tua Jiu Ying itu akhirnya mengenai leluhur 1000 tulang dan duar. Ada ledakan besar dan domain leluhur 1000 tulang langsung terkoyak. Dengan begitu banyak penguasa area Telarang yang menyerang secara bersamaan, bahkan leluhur 1000 tulang mendesak air laut mati untuk tidak melawan, dan seluruh orangnya langsung meledak dan menyemprotkan darah di tempat. Kurang ajar, kata leluhur 1000 tulang. Dia sangat marah jika dirinya bukan tubuh Raja Hantu Shenming yang merebut tubuh, dan kultivasinya tidak pernah kembali ke puncaknya. Bagaimana dia bisa berada dalam keadaan memalukan seperti ini? Namun sekarang ketika dirinya mendongak dan melihat sorot mata penuh semangat dari para master lain di area Telarang, hati 1000 tulang tiba-tiba tenggelam. Ini cukup menyusahkan, karena tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, dirinya tidak akan pernah bisa mengalahkan begitu banyak master area Telarang. Belum lagi kultivasinya belum pulih sepenuhnya. Bahkan jika dia benar-benar pulih, maka dia akan kesulitan untuk mengalahkan begitu banyak ahli transenden tingkat 3. Dirinya tidak akan berani mengatakan bahwa dia akan aman dan sehat.